Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami tentang adjektif dan preposition yang beranggotakan Muhammad Rahman, Rocky Valentino, Syahriel, dan Syahril. Ya, selanjutnya contoh dari kata adjektif atau kata sifat itu memberitahu tentang usia. Contohnya, he is a young man, memberitahu tentang ukuran dan pengukuran. Sinta is short girls, memberitahu tentang warna. Seperti that is a red shirt, memberitahu tentang bentuk. Lia is sitting at a round table, memberitahu tentang bahan pembuat suatu benda. The table is wooden, menyatakan pendapat atau penilaian. That was a fantastic film. Lalu yang kedua, kata sifat adjektif. Adjektif kata sifat adalah suatu kata yang digunakan untuk menerangkan noun, artinya benda, atau pronoun kata ganti yang dapat berupa person, orang, place, tempat, animal, hewan atau binatang, maupun benda. Benda ada dua jenis, ada benda yang bisa dipegang seperti meja, kursi, pulpen, sepatu, buku, dan benda secara abstrak adalah kata benda seperti bisnis, voice, suara, kemudian name, nama. Dia kata bendanya abstrak, hanya bisa diucapkan tetapi tidak bisa dilihat atau dipegang. Itu perbedaannya. Oke, yang termasuk sifat adalah mendeskripsikan perasaan atau sifat seperti lonely. Lonely itu kesepian atau kesendirian. Lalu yang kedua, honest, jujur. Oke, langsung saja kita lihat kalimatnya. She is a lonely girl atau she is a lonely girl. Ya, dia seorang gadis yang kesepian. Kemudian yang kedua, they are honest atau they're honest. Mereka orang yang jujur atau mereka jujur. Kemudian kata sifat menunjukkan kebangsaan atau asal-usul yang biasanya dimulai dengan huruf besar atau huruf kapital seperti a heard Indonesian song. Saya mendengarkan lagu Indonesia atau lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian this clock is German. Jam ini buatan Jerman. Jadi untuk kata-kata tertentu negara atau asal-usul itu berbeda-beda sebutan, berbeda negara. Contoh Indonesia, Indonesian. Kalau Filipina, Philippines. Berbeda untuk nama kebangsaan. Lalu nomor 3, kata sifat yang menjelaskan tentang karakteristik suatu benda seperti sharp, tajam, cepat, atau kencang. Contohnya, the knife is sharp. Pisau itu tajam atau pisau tajam. Lalu yang kedua, that is a fast car. Itu mobil yang cepat atau kencang. Jadi, kata sifat itu menjelaskan sesuatu sifat atau karakteristik pada benda. Di sini saya akan menjelaskan preposition, kata yang menghubungkan kata ganti, pronoun, kata benda, noun, frasa dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Preposition ada 5 bagian. Yang pertama, preposition of time, preposition of place, preposition of direction, preposition of agent, preposition of instrument. Yang kedua, preposition of place, pada tempat spesifik atau poin. Contohnya at. Yang pertama, I work at the bank. Contoh kedua, see you at the bus stop. Yang ketiga, I live at National Street number 13. Yang pertama, preposition of time, untuk waktu yang spesifik. Contohnya at. We are going to watch a movie at night. Yang kedua, contohnya I get up
at 6 o'clock. Yang ketiga, come and visit us at noon. Dan yang ketiga adalah preposition of direction. Preposisi yang menunjukkan arah. Example, I kicked the ball into a box. Yang kedua, I took something from my pocket. Dan yang ketiga, I go to school every day. Yang keempat, preposition of agents. Preposisi yang menunjukkan sesuatu yang terjadi di antara pelaku dan tindakan. Contoh, I'm going to Bandung next week with my family. Dan yang kedua, a story written by me. Dan untuk contoh yang ketiga adalah preposition of instrument. Preposisi yang menunjukkan sesuatu yang terjadi dengan cara, benda atau alat. Example, he was hit by a ball. Dan contoh yang kedua, I opened the door with the key. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami paparkan. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.